Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nerina Fitriani, CGP Angkatan 8 dari Kota Magelang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berawal dari pemahaman tentang filosofis Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan yang berhamba pada siswa juga mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dengan filosofis tersebut dituangkan dalam nilai dan peran guru penggerak, yaitu reflektif, berpihak pada siswa, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam peran guru penggerak. Di antaranya, peran guru penggerak adalah memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Dari peran dan nilai tersebut, salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam mewujudkan kepemimpinan murid, dituangkan dalam visi penggerak, yaitu visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter bangsa, aktif, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Diturunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan, yaitu yang berbunyi mewujudkan peserta didik yang berkarakter bangsa. Untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter bangsa dapat dilakukan dengan penerapan budaya positif di kelas. Di antaranya dengan cara penyusunan keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran, kemudian bisa juga dengan cara penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang kita tetapkan di awal tahun pelajaran? Karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan melibatkan semua warga kelas. Sedangkan peraturan kelas adalah bersifat lebih rinci dan konkret. Peraturan kelas juga bersifat pernyataannya khusus, dan peraturan kelas juga kadang dibuat dalam bentuk negatif, bersifat memaksa, dan berasal dari guru. Terkadang peraturan kelas tidak merasa nyaman untuk siswa karena siswa merasa dipaksa, tidak merasakan sadar diri untuk melakukan perilaku atau budaya positif. Dengan keyakinan kelas diharapkan siswa dapat menunjukkan perilaku budaya positif dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya tanpa paksaan dari luar, sehingga perilaku tersebut menjadi membudaya dalam diri siswa. Berikut adalah dokumentasi penyusunan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan oleh saya di kelas. Berawal dari pemahaman tentang keyakinan kelas, di sana guru menyampaikan apa itu keyakinan kelas, kemudian curah pendapat, siswa diminta untuk menyampaikan keinginan-keinginan apa untuk kelasnya. Hal itu dimulai dari siswa dimintai pendapatnya, guru memfasilitasi menampung semua pendapat yang disampaikan oleh siswa. Kemudian dari situ pendapat-pendapat tersebut ditampung dan dibentuk dalam kalimat-kalimat yang bersifat positif. Kemudian dianalisis, dipilih 10 yang terbaik sehingga nanti lebih jelas, lebih dapat dipahami, dan lebih mudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Berikut hasil akhir dari proses
penyusunan keyakinan kelas. Sini terdapat dokumentasi curah pendapat yang dipasang di papan tulis, kemudian hasil akhir dari curah pendapat yang melahirkan bentuk dari keyakinan kelas. Budaya positif lainnya dapat dilaksanakan dengan cara penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mengapa segitiga restitusi yang dipilih? Karena segitiga restitusi adalah suatu cara penyelesaian masalah yang berpihak kepada siswa dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga dihasilkan penyelesaian masalah yang tepat dan perbaikan untuk langkah berikutnya. Dengan penerapan segitiga restitusi, siswa tidak akan merasa dirinya bersalah, tetapi siswa akan memperbaiki dirinya dan sadar sikap apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut berdasarkan keinginannya sendiri, bukan karena terpaksa. Karena keterpaksaan tidak akan melahirkan budaya positif yang baik, tetapi sifatnya hanya kondisional jika hal itu memaksa dan tidak mendukung pada dirinya. Berikutnya adalah dokumentasi tentang penerapan segitiga restitusi, di mana pada gambar tersebut saya berupaya menyelesaikan masalah dengan cara berdialog dengan siswa, berkomunikasi, berkolaborasi, dan meminta pendapat siswa terhadap masalah yang dihadapinya dan perbaikan apa yang akan dilakukannya. Demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan khususnya bagi guru-guru bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.